Lalu pemirsa, apa yang disampaikan Ferdy Sambo saat diperiksa sebagai saksi kasus perintangan penyidikan kematian Yosua? Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis MGN Marcelina Tumundo langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat malam Marcelina, apa yang digali majelis hakim dari Ferdy Sambo di sidang perintangan penyidikan kali ini? Gadis, sejak dimulai pada jam 7 malam tadi, penggalian keterangan dari saksi Ferdy Sambo untuk terdakwa Irfan Widianto ini sudah ada beberapa materi yang didalami oleh Ketua Majelis Hakim Afrizal Hadi. Tadi dibuka dengan pendalaman terkait dengan apa yang sebetulnya terjadi di rumah dinas Ferdy Sambo pada tanggal 8 Juli lalu. Dan Ferdy Sambo menjelaskan bahwa yang terjadi adalah penembakan. Serta ia juga menjelaskan kepada majelis hakim di persidangan bahwa ia membuat adanya skenario tembak-menembak antara Brigadir Yosua dan juga Richard Eliezer. Kemudian tadi juga majelis hakim mendalami terkait dengan apa perintah-perintah yang selanjutnya diberikan oleh Ferdy Sambo yang pada saat itu menjabat sebagai Kadif Propam Polri kepada sejumlah anak buahnya. Dan Ferdy Sambo menjelaskan ada perintah yang ia berikan kepada Karo Provos Div Propam Polri, kemudian kepada pihak Karo Paminal Polri terkait dengan upaya untuk melakukan pemeriksaan sekaligus juga penyelidikan secara internal di Propam Polri dengan alasan atau dengan latar belakang adanya skenario tembak-menembak antar dua anggota Polri, sehingga tidak hanya masuk ke dalam kategori kasus pidana saja tetapi juga masuk dalam kategori kasus di antara internal dua anggota Polri. Perintah itu ia sudah sampaikan kemudian juga dilakukan oleh Biro Provos sekaligus juga Biro Paminal Polri pada saat pasca kejadian. Kemudian Ferdy Sambo juga ini menjelaskan di dalam persidangan bahwa ada sejumlah perintah yang ia juga berikan kepada beberapa bawahannya seperti untuk menonton isi rekaman DVR CCTV dari salah satu titik di TKP atau tepatnya di sebuah posko pengamanan di depan rumah dinas Ferdy Sambo. Kemudian juga ia mengakui bahwa ada perintah untuk mengecek dan juga mengamankan CCTV yang ia berikan kepada sejumlah anggota Propam ataupun kepada asisten pribadinya pada saat itu. Dan selain itu juga tadi Ferdy Sambo menceritakan dimulai dari tanggal 13 Juli. Ini menjadi salah satu titik yang mana Ferdy Sambo mengaku ia menemukan ada masalah dalam kronologi ataupun dalam skenarionya. Dan kemudian juga dijelaskan bahwa ketika itu ia mengaku sudah menerima laporan dari terdakwa lainnya yakni Arif Rahman Arifin yang telah menonton isi dari DVR CCTV tersebut, di mana ada perbedaan ataupun kejanggalan antara fakta dan juga skenario dari Ferdy Sambo. Selengkapnya apa yang sedang didalami dalam ruang persidangan, kami ajak Anda mendengarkan langsung kesaksian dari Ferdy Sambo berikut ini. Mengatakan kepada pihak Polda Jakarta Selatan untuk dekoder tersebut ya diambil kembali. Waktu hari Senin karena sudah mulai akan ada ekspos, saya panggil Cuk waktu itu. CCTV-nya di mana? Udah sama saya dan tolong kau copy terus lihat isinya. Hari Senin itu. Hari Senin tanggal 10. Ya, kemudian dia bilang, nggak apa-apa komandan. Nggak apa-apa, saya tanggung jawab. Nah, itulah yang dilihat tersebut adalah kopian dari dekoder CCTV tersebut. Keterangan dari Arif demikian. Saya tidak melihat. Saya tidak melihat langsung juga. Tidak lihat sampai Tidak dalam lihat. pemeriksaan. Tidak lihat. Tidak lihat yang mulia. Saudara mempunyai kedudukan yang cukup bagus. Ya. Tapi sayang, saudara tidak bisa menahan emosi saudara. Saya mohon maaf Ya. yang mulia. Yang saudara katakan telah merusak harkat dan martabat keluarga. Saya mohon maaf yang mulia. Ya. Itu ya fakta yang terjadi seperti ini. Demikian yang mulia. Ya. Kemudian setelah ada perintah
Adakah saudara melakukan perintah kepada Cuk untuk kembali mengambil DVR yang telah diserahkan ke Polres Jakarta Selatan itu? Saya hanya perintah untuk menanyakan CCTV di mana, kemudian Kepada siapa, Cuk atau Arif Rahman? ke Cuk yang mulia hari Pada Senin. Cuk. Terus Cuk mengatakan apa? Ada sama dia yang mulia. Ada sama dia. Yang ada sama dia itu apa? Waktu itu saya hanya nanya CCTV, kemungkinan mungkin ya decoder atau Decodernya itu tanggal 10 ya? tanggal 10 ya, hari Senin. Hari Senin tanggal 10. Tanggal 11 ya. Kemudian dilakukan olah TKP di tempat saudara itu berkali-kali oleh tim sus. Demikian yang mulia. Tahukah saudara kemudian terkait dengan CCTV komplek tersebut ya, akhirnya dibuatkan laporan oleh Dirti Cyber ya, terkait pengrusakan barang bukti dan atau penghilangan Itu setelah peristiwa yang terjadi pada tanggal 8 itu. Itu setelah saya ditetapkan tersangka di tahanan Makobrimob yang mulia. Itu setelah sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Makobrimob. Demikian yang mulia. Kenapa saudara memerintahkan pada waktu itu kepada Arif Rahman untuk dihapus dan rusak itu CCTV? Dan Ya. saudara mengancam jika ada bocor maka kalian berempatlah yang membocorkannya. Ya, saya tanyakan ke Arif Rahman waktu itu, siapa aja yang sudah lihat. Arif Rahman, Cuk, Baikuni, dan Ridwan. Saya sampaikan, ya sudah, kalau bocor rekaman itu kamu yang tanggung jawab. Segera hapus dan gunakan laptop dan flash disk yang tempat menyimpan rekaman ini. Tapi apakah itu ditindaklanjuti dengan keputusan itu? Apakah saudara tahu? Saya tidak tahu ya. Tidak tahu ya. Saya tidak tahu. Baik saksi ya, Iya yang mulia. kalau jabatan Kadif Propam itu, dia sebagai pembina nggak di bagian Propam itu? Maksudnya yang mulia? Sebagai pembina anggota nggak semuanya? Di kantor? Iya yang mulia. Termasuk yang di daerah-daerah ya. Demikian yang mulia. Saudara ngerti nggak akibatnya ya? Kalau ya, menyuruh Arif memusnahkan, menghapus file, ya, kemudian berakibat ya, kalau seandainya peristiwa itu terbongkar, itu berakibat berefek kepada anak buah saudara. Dalam sidang Komisi Kode Etik pemecatan saya sudah menyampaikan semua yang mulia bahwa saya salah. Demikian Gadis, dan saya apa yang dapat kami bertanggung jawab. laporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan cuplikan kesaksian dari Verdi Sambo. Kita nantikan kelanjutan dari persidangan kasus obstruction of justice ini. Kembali ke Anda, Gadis. Baik, terima kasih Marcelina Tumundo atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.